Pemirsa merespon banyaknya kasus pinjaman ilegal yang menjerat masyarakat. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan polisi akan menindak tegas. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa kejahatan pinjaman online ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan penanganan khusus. Selanjutnya, kepolisian akan melakukan upaya pemberantasan dengan preemptif, preventif maupun represif. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tentang jerat pinjaman online ilegal, kita telah terhubung dengan David Tobing, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia. Selamat sore Pak David, salam sehat. Selamat sore, salam sehat. Baik, pinjol ilegal ini sudah menjadi perhatian. Ini berkaitan dengan adanya instruksi dari Presiden gitu untuk memberantas pinjol ilegal. Nah, seperti apa atau mengkhawatirkan apa sih sebenarnya praktek pinjol ilegal saat ini, Pak David? Ya, sebelum pandemi, pinjol ini juga sudah ada. Bahkan OJK sudah mengatur sejak tahun 2016. Tetapi minat terhadap pinjaman melalui online ini semakin barak, semakin banyak pihak yang ingin meminjam, sehingga juga akhirnya banyak pinjol-pinjol yang ilegal. Nah, disinilah permasalahannya. Satu sisi itu sangat berguna kalau memang untuk dipakai untuk hal yang produktif. Dan itu juga kalau pinjol yang legal sudah diatur mengenai bunga, mengenai apa saja persyaratan yang diminta. Tetapi yang ilegal inilah yang betul-betul menjebak masyarakat. Baik, Pak David, mengenai Satgas Investasi yang sudah ada di OJK, apakah perannya ini sudah mewakili keinginan konsumen saat ini? Kalau dilihat dari semakin maraknya pinjol ilegal dan semakin banyaknya korban, maka Satgas ini belum efektif. Ya, saya bisa katakan belum efektif. Kenapa? Karena mungkin bahwa kejahatan di dunia maya ini lebih cepat berapa ribu kali, ya, ibaratnya mati satu tumbuh seribu. Jadi Satgas sudah bekerja sama di antara para pihak yang anggota Satgas untuk memberantas, untuk menutup akses-akses atau link-link atau aplikasi-aplikasi yang ilegal. Tetapi setelah itu tumbuh lagi 1000. Nah, disinilah harus dicari cara bagaimana supaya ini tidak tumbuh. Ya kan, contoh bagaimana kalau hoax itu bisa cepat diberantas, bagaimana kalau ada situs-situs porno bisa cepat diberantas. Nah, untuk pinjol ilegal pun udah harusnya seperti itu. Jangan menunggu korban dulu baru dicari, ya. Setelah dicari itu pun baru satu, katakan sudah 3 tahun beroperasi. Artinya selama 3 tahun itu nggak diapa-apain. Yang waktu itu kan berapa bulan lalu ada yang digerebekkan 3 tahun, artinya nggak diapa-apain gitu loh, dan itu warga negara asing lagi yang mengoperate. Baik, ini Pak David terkait dengan tadi otoritas ataupun OJK begitu sudah ada Satgas Investigasi begitu, investasi maksud saya, dan apakah masyarakat ini sudah paham kemana harus mengadu? Ya, masyarakat ini juga sebenarnya gini, untuk konsumen harusnya dia selalu melihat mana pinjol yang legal dan mana yang ilegal. Yang legal itu terdaftar di OJK, sangat mudah. Karena kita memegang HP, masuk saja website OJK, lihat pinjol yang legal. Kemudian kalaupun tidak bisa, telepon 157. Kalau tidak di WA 1081 157 157 157. Itu di OJK. Nah, jadi artinya kalau yang tidak termasuk yang di sana, yang terdaftar di OJK, maka jangan diladenin. Ya, masalahnya masyarakat konsumen ini cepat sekali tergiur karena prosesnya cepat, padahal akhirnya mereka jadi korban. Saya banyak juga menangani yang korban seperti ini, dan seperti yang disampaikan tadi oleh wakil rakyat kita, itu memang banyak yang korbannya bukan hanya satu pinjol. Ketika dia sudah macet di satu pinjol, dia bukannya gali lubang tutup lubang, gali lubang lagi, semakin dalam lubangnya. Artinya hutangnya semakin banyak dan pinjol yang dia hutangin pun makin banyak. Nah, disinilah maksud saya peran pemerintah OJK dalam hal ini harus lebih giat. Ya, bagaimana pinjol-pinjol yang ilegal ini bisa diberantas? Karena terakhir sampai Presiden menginstruksikan ini diberantas kan harusnya ya cukuplah Satgas Investasi, jangan Presiden sampai turun tangan gitu ya. Tapi namun demikian kita apresiasi, dan harusnya ini titik yang awal untuk segera menuntaskan, ya.
Untuk pinjol legal di moratorium, oke, di stop. Tapi jangan sampai gara-gara yang legal di moratorium, yang ilegalnya semakin banyak. Nah ini juga harus betul-betul dituntaskan yang ilegal-ilegal ini. Baik, Pak David Abdi sempat menyampaikan mengenai Satgas Investasi yang sudah dinilai cukup begitu untuk mengatasi pinjol Ya. ilegal, tapi ada Satgas Kepolisian juga yang berkaitan dengan pinjol ilegal ini. Kalau menurut Pak David, apakah ini tidak akan tumpang tindih, Pak David? Menurut saya yang penting bagaimana ini berguna untuk masyarakat. Kalau perlu 10 satgas, ya, dan di setiap daerah kalau perlu ada satgasnya. Jadi kalau usul saya, kalau tadi Kapolri sudah memang bertekad memberantas ini, kalau perlu diinstruksikan setiap polsek itu menerima laporan masyarakat yang korban pinjol, ilegal tentunya. Jadi siapa yang diteror melalui HP, lapor ke polsek. Dan dari situ nanti polsek melapor ke Polres atau ke Polda dan ke Mabes. Inilah caranya mungkin bisa lebih menangkap pihak-pihak yang memang jahat tanda kutip tadi ya, yang dia meneror, dia menyebarkan data pribadi, foto-foto, bahkan akhirnya korbannya itu banyak juga seperti karyawan gara-gara diberitahukan ke bosnya bahwa dia hutang, akhirnya dia jadi dipecat. Jadi korbannya ini banyak sekali, berbagai pengalaman yang saya tanganin. Apakah Anda lihat di lapangan ini mudah sekali korban untuk melaporkan ataupun mungkin sangat sulit karena memang kita bicara mengenai payung hukumnya, apakah sudah ada terkait pinjol ilegal ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita berhutang memang harus bayar. Tetapi juga kita membayar sesuai yang dengan nilai yang kita hutang. Pinjol ilegal itu kan kita berhutang 1 juta misalnya hanya diberikan 700.000. Nah ini kan betul-betul tidak fair. Setelah itu lewat waktu dikenakan 100.000 per hari. Ini tidak fair. Memang tidak ada aturannya pinjol ilegal. Sehingga kalau tidak ada aturan tentunya ini ilegal artinya melawan hukum. Makanya kalau boleh saya usul ke Pak Kapolri, di setiap polsek dibuat spanduk menerima pengaduan pinjol ilegal. Supaya masyarakat memudahkan dia bisa datang ke polsek tersebut. Polsek itu kan di kecamatan ya kan, atau di kabupaten kota misalnya. Jadi dia bisa sampai ke sana. Baik, menariknya ini Pak David, banyak sekali korban pinjol ini merasa malu atau merasa aib begitu memiliki hutang. Nah ini bagaimana mungkin pendidikan atau literasi kepada masyarakat ini untuk tadi berani melapor? Ya, pertama memang kalaupun harus berhutang, kalaupun harus meminjam uang, itu usahakan untuk sesuatu yang produktif. Jangan yang konsumtif, ya. Kalau yang konsumtif, kita tuh nggak tahu kapan punya uang sehingga tidak tahu kapan bisa bayar. Kalau yang produktif, kita misalnya ada pekerjaan di mana akan dibayar oleh klien minggu depan. Ya. Jadi untuk kita terus berusaha kita pinjam uang. Itulah yang pertama harus diingat oleh masyarakat atau konsumen. Atau yang mudah diingat lagi, pinjamlah sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Nanti kalau keinginan bahaya ya, ingin beli ini akhirnya minjam. Tapi kalau memang butuh ya harus pinjam. Nah, untuk itu saya sarankan ya kepada kepolisian, karena sekali ini udah dibuka oleh Kapolri, langsung saja dibuatkan spanduk besar-besaran di setiap polsek, di setiap pos polisi menerima laporan pinjol ilegal. Pasti juga itu yang ilegal-ilegal takut itu. Ya kan, karena memang udah perang, ini kan benar-benar harus perang ya. Walaupun juga sekali lagi lebih baik tidak meminjam daripada harus berhutang dan juga diteror oleh pinjol ilegal. Baik, Pak David, ini yang menarik kemarin sempat kasus penggerebekan ternyata pendananya berasal dari luar negeri dan ini berkaitan dengan software yang memang bisa dikatakan ilegal juga. Artinya ada mungkin kepentingan ataupun tugas dari bea cukai di sini, Pak David. Menurut Anda? Ya, ini memang terintegrasi ya, semua harus bekerja sama. Satgas investasi itu udah sangat baik. Jadi bukan hanya masalah pinjol, tapi juga masalah investasi-investasi bodong yang lain. Nah, memang ini nggak bisa kita melihatnya sepotong-sepotong. Kalau ternyata memang ada fakta ini dibiayai oleh asing dan dioperate oleh warga negara asing, bahkan juga nantinya karena ini menyangkut data pribadi, akhirnya datanya juga disimpan di negara lain, ini udah banyak pelanggaran undang-undang ITE, pelanggaran peraturan tentang informasi tentang perlindungan data pribadi, dan pelanggaran-pelanggaran yang lain gitu loh. Makanya saya sangat apresiasi Presiden langsung memanggil pihak-pihak terkait. Ya makanya ditindaklanjutilah. Polisi udah sangat bagus, Pak Listio sudah akan perang katanya, ya perangnya itu mulai dari jangan hanya menunggu laporan,
Ya, tetapi betul-betul dari akar-akarnya langsung diselidikin, ya, digrebek-grebek lah, jangan hanya satu ini digrebek, diberitakan. Kalau bisa ada 5, satu hari ada 5 yang digrebek itu bagus banget gitu loh. Supaya Ya. masyarakat juga makin sadar dan yang jahat-jahat itu juga makin ciut nyalinya. Iya, itu tadi ya. Setelah kemarin perang melawan pungli, sekarang ada perang melawan pinjol begitu. Nah, tapi kan tentu saja literasi juga diperlukan untuk masyarakat supaya pun masyarakat tidak mudah tergiur dengan pinjol ilegal. Nah, ini sejauh ini bagaimana sebenarnya literasi digital yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini OJK? Ya, memang OJK sudah berusaha memberikan literasi, apakah itu melalui WhatsApp, ya kan, melalui apa namanya himbauan-himbauan, ya, dan sudah banyak. Tapi memang ternyata tidak menjangkau. Mungkin juga masyarakat sudah tahu tentang literasi itu, tapi sekali lagi karena kebutuhan yang mendesak, akhirnya dia mengambil pinjol yang ilegal dengan konsekuensi yang memang dia tidak tahu konsekuensinya bahwa akan separah itu gitu loh. Nah, jadi memang sekali lagi tidak boleh lengah. OJK harus terus mengliterasi. Tugas kami juga komunitas konsumen Indonesia dan LSM-LSM lain perlindungan konsumen untuk terus memberikan edukasi ke konsumen. Nah, tentunya kepada masyarakat, ya, kepada konsumen, ya terima kasih juga kepada MNC yang memberikan acara ini sehingga banyak yang melihat, banyak yang menyaksikan dan akhirnya mengerti. Dan ini kan juga bentuk literasi yang dilakukan oleh MNC. Baik, Pak David, dalam posisi Anda sebagai komunitas konsumen Indonesia, bagaimana Anda mengingatkan warga untuk bisa membedakan antara pinjol ilegal dan juga legal? Ya, yang pasti sedapat mungkin cek dulu ke website OJK. Karena di website OJK itu akan ada pinjol yang legal daftarnya itu setiap bulan. Artinya apa? Bisa saja bertambah, bisa berkurang. Makanya ada pinjol yang legal yang melakukan kelakuannya itu sama dengan yang ilegal, akhirnya dicoret oleh OJK. Betul. Dan akhirnya itu jadi berkurang yang legalnya. Nah, disinilah sangat penting lakukan pengecekan. Yang kedua, kalau dia langsung misalnya memotong sampai 40% atau 30% itu pasti ilegal. Ya kan? Yang ketiga, kalau misalnya di dalam satu aplikasi, ya, ini biasanya di dalam satu aplikasi ada 10 pinjol. Nah, ini pasti udah ilegal. Ya, jadi jangan mau, masyarakat jangan mau. Dan jangan juga langsung misalnya menerima penawaran-penawaran dari SMS, dari WA, terus langsung mengakses link yang dia berikan. Ya, ingatlah, lebih baik kita yang menghubungi pinjol yang legal daripada Anda yang ditawarkan. Jadi mungkin resepnya gini, kalau Anda butuh, hubungi yang legal. Jangan Anda menerima penawaran-penawaran. Karena kalau penawaran kita nggak tahu dari mana. Kalau yang legal, kita yang menghubungi, kita tahu siapa yang kita hubungi dan daftarnya ada di OJK. Baik, artinya kita pun sebagai masyarakat harus cerdas, harus pintar bagaimana melihat ketika memang ada penawaran itu harus bisa dicurigai ya Pak David ya. Baik, Ya, terima betul. kasih Pak David Tobing, Ketua Ya. Komunitas Konsumen Indonesia. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, terima kasih. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di MNC News.